Ada sukacita malam ini, amin. Amin. Saya bersyukur saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang memberkati satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu saya undang bangkit berdiri, mari berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Mari kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami ada malam ini. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan masih berikan dari setiap kami. Malam ini kami jemaat Tuhan MDC Bandar Lampung, kami mau bersepakat untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama bersahabat di hadapan Engkau agar jemaat MDC semakin menyala, semakin level up di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa jemaat kami malam ini dari awal pertengahan akhir dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kita mau menang bersama dengan Tuhan dari segala persoalan hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Katakan berkat atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, Ku bersorak, ku banggakan tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku banggakan tinggi pancinya, panci kemenangan. ku menang. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan pasti, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama kita katakan, imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku. Amin. Berkata ku kuat
Semua tangan di atas kepala. Sekali lagi katakan. Berkata, siapa dia? Hebat Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, Panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, Panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Kami menang Tuhan dari setiap maut yang menghadang kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua merindukan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Mungkin waktu-waktu kita terlalu banyak, rutinitas hari-hari ini membuat kita penat dan lelah. Tapi kita mau perlu waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan dari setiap kita. Untuk kita lakukan perkara bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu MDC Bandar Lampung. Kami merindukan perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Kami rindukan ada kuasa yang kuat di tengah-tengah kami memenuhi tempat ini Tuhan. Kami enggak datang dengan membawa segala beban persoalan hidup kami dari setiap doa-doa kami. Tetapi ketika kami pulang nanti kami membawa sukacita yang dari Tuhan. Kami membawa kekuatan baru daripada Tuhan. Bekerjalah malam ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dari setiap kami. Amin. Ini rindu kami, ini hati kami Tuhan. Ini jiwa-jiwa yang haus, rindu Engkau Tuhan. Bebaskan setiap kami, lepaskan setiap kami dari seluruh pergumulan yang ada. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau mengalami Engkau malam ini Bapa. Kasih-Mu, cinta-Mu yang membawa kami datang ke rumah-Mu malam ini Tuhan. Ini rindu kami, ini rindu kami. Ini bukti bahwa kami mengasihi-Mu. Ini
Ini bukti bahwa kami rindukan Engkau setiap saat dan waktu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kira laba 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 sikira laba laba se. Jamah hati kami malam ini. Sentuh dengan kasih-Mu, dengan kelembutan-Mu Tuhan. Bawa kami mengenal pribadi yang penuh cinta seperti Engkau Bapa kami. Engkau dahsyat Tuhan, kasih-Mu sempurna. Mari sama-sama kita mau katakan, setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari nyatakan pujian ini dari hati yang paling dalam. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatan kami bukan dengan kuatku, Yes, Lord. namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari jemaat angkat pujian ini. Kami mau menghidupi roh yang ada dari setiap kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Amin. Karena Roh-Mu yang ada dalam kami. Sama-sama katakan, Engkaulah
berdaulat penuh atas setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu panjatkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Berdaulat atas setiap kehidupan kami. Raja kami Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang berdaulat atas setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau naikkan syukur kami, sebab Kau layak dipuji Tuhan, sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Biarlah dengan bibir kami mau katakan bahwa Engkau Allah kekuatan kami, Engkau perkasa, Engkau ajaib, kemenangan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kekuatan dari Tuhan. datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Bukan dari kekuatan kami, namun karena Roh-Mu ada dari setiap kami Tuhan. Api kemuliaan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Roh dibangkitkan, Yesus, kami rindukan Engkau. Haleluya, 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 karena hanya dengan kemurahan-Mu kami ada malam ini Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Karena kedahsyatan-Mu kami bisa bangkit dari segala kelemahan kami. Dan hari ini kami bisa berdiri karena kasih dan kemurahan-Mu yang gak pernah habis. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menantikan kita untuk kita berkata-kata, Yesus Engkau baik dalam hidupku. Yesus Engkau yang mengubah keadaanku yang tidak baik menjadi baik. Engkau yang merubah air mataku menjadi sukacita yang besar. Kemurahan-Mu lebih dari apapun yang hari-hari ini dalam hidup kami Tuhan. Oh Jesus. Laba-laba-laba-laba shikararararaba ya shikararaba ya shikararaba. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemurahan. Kita
mau lihat segala kemurahan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Lebih dari hidup. Thank you Lord. Awali daku memuji Engkau. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari Amin, amin. Kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Bawa setiap lidah, bawa lidahku memuji Engkau. Kebaikan-Mu lebih lagi katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu lebih dari hidup. Yes. Pertolongan-Mu lebih dari hidup. Bawa setiap kami Tuhan. bawa lidahku memuji Puji Engkau. Pertolongan-Mu lebih dari kemurahan-Mu Tuhan. kemurahan-Mu Lebih dari hidup. Kita laba-laba-laba-laba syekadadadadadadadada. Kita laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba syekadadadadadadada. lebih dari Bahwa setiap kami malam ini menikmati Engkau Tuhan. bawa Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari apapun Tuhan. kami Kebaikan-Mu ajaib dalam hidup kami. Pertolongan-Mu setiap waktu tak terbatas bagi kami. Kami menikmati kemurahan-Mu malam ini Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati pertolongan-Mu Bapa.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Raja, terpujilah Allah yang perkasa dalam hidup kami. Haleluya. 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 Kalau hari-hari ini Tuhan kami merasa jalan kami buntu. Kalau hari-hari ini kami merasa kami semakin lelah berjalan. Kalau hari-hari ini kami merasa ketakutan yang hebat. Kalau hari-hari ini kami nggak percaya bahwa Tuhan masih kasih mujizat dari setiap kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu memberi mujizat dari setiap kami. Ketika kami bangun pagi, kami bernafas. Ketika kami melihat anak istri kami melihat suami kami melihat keadaan kami semua baik-baik. Itu karena kemurahan-Mu, kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kami gak perlu berkata untuk kami takut lagi. Sebab Engkau adalah kekuatan kami. Engkau yang membela dari setiap kami. Bangkitkan roh dari setiap jemaat MDC Bandar Lampung ya Tuhan. Untuk kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dengan imanmu katakan, Kau nyata di Kau ada di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. kami merasakan kuasa yang dahsyat. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan Terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi di gereja kami, di setiap jemaat yang hadir malam ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari setiap teman-teman kami dari Antasari 3 dan CG3 Tuhan. Engkau mengurapi mereka, Engkau
Engkau memakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengar. Dan biarlah iman kami dibangkitkan dan setiap kami diberkati. Berkati Ibu Filia Tuhan yang akan membagikan seri juga malam ini. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya serahkan kepada Antasari 3. Terima kasih, kami boleh dikasih kesempatan untuk bersaksi kebesaran Tuhan. II dari Antasari 3 untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Di sini ayatnya dari pengkhotbah Pengkhotbah 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kesetiaan-Mu. Jadi benar ya, kesetiaan Tuhan itu selalu baru bagi kita kalau kita benar-benar mengharap pada Dia, benar-benar kita mengandalkan Dia. Saya mau menyaksikan cucu saya yang udah berapa tahun ya kena COVID, tanggal 7 bulan 7 21 lagi gencar-gencarnya itu COVID ya. Jam 3:30 ya saya dibangunin sama mantu. Mama, adek nyesek katanya. Kaget kita kan, bangun tidur kita loncat, langsung saya ke depan untuk minta anak saya Yeyen itu ini mobil sama anterin ini. Udah gitu terus saya pulang, terus mantu saya suruh saya gendong Abraham, terus dia ya cuci muka ya lah sama Angga. Terus saya bilang gini, ayo kita berdoa. Tapi kita berdoa, ayo Cie, ada Selin sama Evel, ayo kita doa. Kita bilang, Tuhan, aku mengucap syukur apa yang Kau izinkan terjadi. Rasanya berat ya, kalau orang lain lihat, itu apa orang gila kali ya, cucunya lagi mengap gini, kalau kita mengucap syukur gitu. Tuhan, ampunin kami lalai. Lalai karena pembantunya itu kena flu aja udah kena ya. Tapi dia bilang udah sembuh. Jadi dikasih masuk, hari Selasa dia masuk, Rebo Abraham udah panas, 38, malam juga 38, disuruh kasih Sanmol ya. Terus saya bilang sama mantu, Jul apa ke dokter aja, sudah malam mah, ya udahlah kita nggak maksa ya. Nah pagi-paginya dia nyesek itu, nah jadi dia udah pergi ke Immanuel periksa. Terus saya minta dukungan doa. Siapa yang saya kenal saya WA-in terus ya tim doa yang di Metro. Saya bilang tolong doain. Cucu saya lagi nyesek, tolong doain. Terus di situ Basuki kayaknya udah bangun jam 4. Saya bilang Basuki tolong doain Abraham. Langsung kita perangin doa. Tuhan Engkau yang berkuasa. Roh tubuh jiwa Abraham milikmu. Jadi kita terus perangin terus udah gitu. Nah terus sudah selesai Abraham pulang. Terus nggak dapet tempat kan, sedang penuh-penuhnya itu. Terusnya mantu sama Angga sarapan dulu. Jadi tunggu di rumah. Terus saya tanya, Gak, bagaimana keadaan Abraham itu selama di perjalanan ke rumah sakit? Semakin semakin rendah nyeseknya. Puji Tuhan, kebesaran Tuhan kita ngalamin begitu besar ya. Barang berapa hari saya dengar di Metro itu ada ya masih family lah ya. Dia kena siang,
Terus besoknya sore lewat, karena dia ada sakit jantung. Kalau ada sakit bawaan pasti lewat. Terus kita bilang, Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau masih percayakan Abraham, kita urusin. Makanya kalau apa yang Tuhan izinin terjadi, kita belajar ya mengucap syukur selalu. Nah itu kemurahan Tuhan kita bisa nikmati. Terima kasih. Amin. Shalom saudara, saya dari CG3 berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing. Tarik napas dulu ya. Saya semenjak kelas 2 SMP sudah jatuh cinta sama Tuhan. Kalau orang yang namanya jatuh cinta sama Tuhan pasti setiap hari ikut kegiatan gereja. Setiap ada kegiatan diikutin. Sampai mama saya bilang, lu nginep aja di gereja bawa kasurnya katanya gitu. Singkat cerita, saya menginjak dewasa dan bekerja di satu perusahaan. Saya dipercaya sebagai sekretaris komisaris dan saya itu dipercaya Tuhan, diberkatilah finance saya. Dari gajinya yang 1 digit sampai gaji 2 digit. Di sini saya menjadi berkat dalam keluarga saya. Cici saya mau buka usaha bakmi, dia bilang, Fah pinjem uang 20 juta dong, saya transfer. Yang kedua, cici saya janda punya anak kecil, gak mampu untuk menyekolahkan anaknya, saya biayain tinggal di rumah saya. Terus lagi mau buka usaha untuk tambah-tambah karena gaji dia kurang di perusahaan. Dulu gajinya cuma 1,5 juta, pinjem 55 juta, saya transfer. Terus lagi adik saya kekurangan 60 juta mau beli mobil, saya transfer. Sudah itu saya punya hati ngajak adik bontot saya yang cewek pergi ke Yerusalem. Dia sangat senang sekali saya ajak ke sana. Udah gitu saya ajak keluarga saya makan kepiting tuh sekali pesen 800.000, saudara. Itu Tuhan izinkan saya diberkati finance-nya dulu. Tiba singkat cerita, pertengahan COVID saya pulang ke Lampung. Karena saya tidak bisa membayar kos. Jadi saya tinggallah di rumah lama Freddy. Rumahnya udah tua, ya kan. Ada bocor-bocor sedikit. Tepat pada hari ini, atap rumahnya itu bolong karena bocor. Jadi tikus masuk ke rumah. Aduh saudara, geli banget kan kalau tikus masuk ke rumah kan. Saya keluarin, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu COVID ini Tuhan ini bercanda, finance saya ini sangat terbatas. Saya bisa lewat 1 hari, bisa makan, bisa minum, itu sudah puji Tuhan. Saya tidak menyusahkan keluarga saya sudah puji Tuhan banget. Satu kali rumah itu kan bocor, tikus masuk, geli banget. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana nih biaya renovasi? Bahan-bahan sudah mahal, ongkos tukang itu juga sudah mahal. Tadi saya tanya 2 juta ongkosnya aja, belum bahannya. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Saya kalau mau pakai uang saya nanti modal bisnis saya itu kepake. Bagaimana ya Tuhan? Saya bilang. Terus ada suara, kamu fotoin bocornya, terus kamu kirim ke Freddy, katanya gitu. Tuhan, saya ini nggak biasa minta-minta, yang dulu suka memberi, aduh nggak biasa banget mau minta gitu kan. Lalu ya terpaksa karena saya geli sama tikus ya kan. Udah gitu saya kirim ke Freddy. Kalau bahasa Jermannya Puhauise ya.
Terus saya memberanikan, saya kirim ke Freddy. Terus Freddy baca, oke, saya lega. Lu yang panggil tukangnya, habis berapa gue yang bayar. Aduh lega banget ya Tuhan, ini semua pekerjaan Tuhan deh. Udah, thank you saya bilang gitu. Terus beberapa menit lagi dia telepon. Lu sekalian cek-cekin genteng-gentengnya dan semuanya. Lalu yang di depan rumah terasnya itu kan ambles, sekalian dibenerin semuanya katanya gitu. Oh ya. Terima kasih bos Freddy, terima kasih, aku bilang gitu. Terus udah saya cepet panggil tukang, semua habis berapa langsung dia transfer hari ini, ya udah saya kerjain. Itulah saya mengalami kemurahan Tuhan. Kemarin lagi saya sampai pergi ke menikmati keindahan alam, itu yang ke Pulau Pahawang, Wayang, itu keponakan saya yang kemarin saya biayain itu. Dia yang traktir saya naik speedboat 3 juta saudara yang private. Kalau saya disuruh bayar, oh tak mungkin itu kan untuk foto-foto 3 juta nggak mungkin. Jadi saya bersyukur saya menikmati keindahan alam ini. Tuhan izinkan saya menikmati keindahan alam ini. Terus saya ingat satu ayat di Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo shalom semuanya. Sudah ditampil? Belum, oke. Perkenalkan, nama saya Filia, bagi yang belum tahu saya istri dari Gembala MDC, Pak Kris. Jadi saya pelayarannya di sekolah minggu sebagai guru madya, guru kelas 4 sampai 6 SD. Hari ini saya akan membawa sharing dengan tema satu hati, satu tujuan, satu Tuhan. Nah gayanya ikutin saya ya. Satu hati, satu tujuan, satu Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya itu minggu lalu saya baru iya ya, saya ini lagi sibuk banget belakangan nih. Rapat Natal Joykit, rapat Natal Shane Woman, terus kayak Natal umum juga lagi heboh banget. Happy Heart juga heboh banget katanya. Jadi semua orang sedang sibuk mempersiapkan untuk acara Natal. Jadi saya mulai mikir, gesekan pasti sebentar lagi banyak terjadi. Mulailah kami akan berkeliling minta maaf. Tapi aku pikir enggak, tidak boleh terjadi lagi tahun ini, amin. Kita satu hati, satu tujuan, satu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, saya bacain ya dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Bagi teman-teman yang punya handphone boleh sama-sama buka Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kesatuan hati itu berasal dari Kristus. Contohnya seperti ini. Saya ini kan kalau kemarin tuh suami saya udah saksi kalau saya lagi terpadel-padel ceritanya. Tapi sudah mau 2 minggu nih saya nggak bisa main padel. Kenapa? Karena saya pernah dengar namanya padel elbow. Karena sakit di sini mungkin yang lagi baca-baca di Instagram tahu ya. Jadi saya lagi sakit sekali di elbow gini. Untuk ngurusin tangan pun saya butuh tenaga. Sekarang sakit sekali sebenarnya. Jadi itu membuat saya tidak bisa berolahraga. Kenapa? Padahal kaki saya sekali kalau ke lapangan benar-benar gatal, benar-benar pengen main sudah. Tapi tangan saya nggak mungkin bisa. Siapa yang mengendalikan itu semua? Yaitu otak, sistem saraf pusat. Saya bilang jangan main Filia. Karena kalau kamu main bisa-bisa besok kamu pakai alat pegang ini. Karena sakit sekali tangan saya. Nah begitu juga dengan kita.
Kita ini satu tubuh di dalam Tuhan. Ketika ini multimedia lagi ada masalah, kita nggak bisa bilang multimedia, kamu ya kami cut. Kan nggak mungkin, karena kita satu tubuh di dalam Tuhan. Saya nggak bisa bilang, oh saya mau main padel, saya tinggalin dulu siku saya. Kan nggak bisa gitu, saya harus terus bawa siku saya. Dan saya harus terus jaga supaya siku ini makin baik, supaya siku ini cepat baik. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau dalam pelayanan ya, kalau misalnya itu ya, ini pemain musik gimana sih? Ini ya, gue udah nyanyi latihan suara gue gini, kok main keyboardnya gitu-gitu aja sih Ri? Kan gak bisa kayak gitu, kita satu tubuh di dalam Tuhan. Kita gak bisa bilang ini ya multimedia, enggak maju-maju. Masa bener kan gak bisa kayak gitu. Kita adalah satu tubuh Kristus. Kita nggak bisa kita menyalahkan satu pihak. Terus kalau misalnya nih ya lagi ibadah, terus abis itu WL salah masuk nada, kan nggak bisa. Kenapa? Ketika satu orang salah, harusnya kita semua bilang, aduh Tuhan, tolong Tuhan, bantu dia Tuhan, berikan dia hikmat. Kenapa? Karena kita satu tubuh Kristus. Amin. Jadi kalau satu salah, semua salah. Jadi kalau nanti acara, nanti persiapan acara, jangan sampai kita bilang katanya, kan ada dia lagi kan, kalau ada dia kacau nih, kacau acara Natal kita. Jangan ya, kita satu tubuh Kristus. Ya, di 1 Korintus 12 sampai 13, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Mau timnya 30, mau timnya 40, kita satu tubuh. Gak ada yang kita tinggalin, gak ada yang kita bilang lu bagian belakang, karena gak nyambung. Ya gak bisa kayak gitu ya. Semuanya kita satu tubuh melayani. Tadi sampai mana ya? Oke. Dari 3, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita ini satu tubuh, satu roh di dalam Tuhan. Oke, jadi tujuan pelayanan kita itu cuma satu, karena kita satu hati nih, satu tujuan, yaitu apa? Tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan, gak ada tujuan lain. Jadi kalau kita ketawain tim kita, kalau kita marahin teman kita yang sedang susah, kalau kita ngegibahin teman-teman kita di satu tim, artinya kita nih lupa tujuan kita pelayanan tuh apa. Tujuan kita pelayanan hanya satu, menyenangkan Tuhan. Gak ada tujuan lain. Bukan karena kuat hebat kita melayani. Bukan karena untuk orang lain. Bukan karena untuk pamor dan sebagainya. Tapi hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Aplikasinya, nah saya ini sengaja membuat aplikasi supaya lebih gampang mau ngapain. Yang pertama, sebelum latihan dan pelayanan, semua tim berdoa bersama. Dari usher sampai pemain musik, semua kita ini satu tim multimedia. Kita ini satu tim, gak ada yang bilang ya udah tim usher aja, tim multimedia aja, tim musik aja. No, kita satu tim, kita satu tubuh. Ayo kita sama-sama berdoa, kita berdiri untuk ibadah kita hari ini. Itu yang namanya satu tubuh, amin. Jadi kalau pelayanan jangan telat, karena kita harus berdoa bersama. Yang kedua, bangun hubungan pribadi sama Tuhan, bukan hanya aktif di kegiatan. Jangan sampai kan koordinator, coba ya saya cek ya, saat teduh gak ya bapak ini ya, saat teduh gak ya ibu ini, kan gak mungkin, kita bukan anak joykid lagi yang kita cek saat teduhnya. Tetapi ayo kita bangun hubungan kita pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Karena pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan, itu artinya kita kerja tanpa arah. Arah kita cuma satu, yaitu menyenangkan Tuhan. Nah, jadi kesatuan itu tuh yang kedua tadi adalah kesatuan terlihat dari kerendahan hati. Tadi kan ada ayat di Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan menganggap diri kita ini lebih penting. Gua capek, gua ini banyak kerjaan. Semua orang juga ada kerja, semua orang juga capek. Jangan sampai kita ngerasa bahwa hanya kita yang terzolimi. Enggak. Semuanya kita sama-sama satu tubuh, kita melayani Tuhan. Jadi jangan sampai ada perasaan tidak dihargai. Perasaan kok kayaknya Pak DPJ ini ya, 2 DPJ ini cuman memperhatikan tim situ
aja timnya kita nggak pernah diperhatiin, nggak pernah ditanya. Jangan, kita melayani itu cuma untuk Tuhan. Jangan ngelihat gembalanya, jangan lihat koordinatornya, jangan lihat timnya. Kita cuma fokus, kita cuma sama Tuhan. Yang kedua, ide ditolak. Gak apa-apa. Mungkin ide teman kita lebih menarik. Mungkin memang Tuhan lagi mau pakai idenya dia, that's okay. Ada omongan yang nyakitin, kan tingkahnya kan bikin gue sakit hati kan, ngomongin gue kan dia ngomongin gue kan. Jangan ya, ayo satu hati, satu tujuan, satu Tuhan. Nah, kerendahan hati itu apa sih? Kerendahan hati itu kita tuh bilang, who am I? Siapalah aku ini? Siapa aku ini sehingga aku ini bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang nyakitin kita, that's okay. Who am I? Siapa aku ini? Kalau Tuhan aja disalib, aku cuma digosipin, kecil lah itu. Bener kan? Tuhan aja disalib, kita cuma digosipin, gak apa-apa. Jadi aplikasi yang pertama, jangan menghakimi, saya udah minta diganti lupa. Jangan menghakimi terlebih dahulu, dengarkan dulu sebelum menilai. Jadi jangan sampai kalau, aduh kok ini multimedia tadi, kenapa sih ini multimedia? Kalian ya gak kerja becus, gak bisa kayak gitu. Kita tanya dulu gimana, ada yang bisa dibantu gak Mei? Kenapa tadi multimedianya bisa mati? Ada masalah di kabel gak Mei? Harusnya seperti itu, jangan menghakimi terlebih dahulu. Yang kedua, kalau sempat salah paham, kita seperibut, ayo ngobrol langsung. Ini pelajaran HB ya, bukan ngomong di belakang. Jangan ngomong di belakang, jangan gosip di belakang, jangan gibah di belakang. Ayo ngomong langsung, ngomong berdua dulu. Karena ini pelajaran HB kita, pelajaran hidup berjemaat kita. Kalau ada masalah harus diselesaikan secara berdua. Kalau belum selesai, ajak orang lain yang kita percaya. Bertiga, berempat, kita selesaikan itu. Nah, yang ketiga, fokus pada tujuan pelayanan, itu menyenangkan Tuhan. Jangan ikutin ego kita. Nah, biasakan kata-kata maaf, tolong, terima kasih. Jangan sampai, ini kan memang kerjaan dia, biarin aja. Jangan, ayo saling tolong menolong. Jangan sampai satu orang ngerasa kok aku nih capek banget melayani. Jangan ya, kita biasakan untuk saling tolong menolong. Natal tuh acara yang besar sekali nanti. Gulungan kabelnya bakal banyak banget. Jangan sampai ntar Om Dwi dong yang ngangkat, kasihan loh dia. Ayo dibantu, kita sama-sama apa yang bisa dibantu. Tim dekor apa yang bisa dibantu. Tim konsumsi ada yang bisa dibantu enggak. Itu acara yang besar sekali, butuh tim yang sangat banyak. Nah, terus kesatuan itu menciptakan kuasa. Kita mau kan Tuhan hadir di acara Natal kita? Kita mau kan Tuhan hadir di setiap ibadah kita? Nah, itu butuh namanya kesatuan. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada hadirat Allah yang turun. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Setiap hari Jumat kita ada doa jemaat seperti ini. Dan ini wajib bagi setiap pelayan. Baik pelayan dari pelayan Joy Kid, Image, Youth, ibadah umum. Semuanya wajib datang ke sini untuk doa pelayan. Tetapi kabar gembira, setiap hari Senin ada tim doa lagi yang dibuat oleh Bu Tuti dan tim ya. Itu bagi teman-teman yang rindu untuk berdoa. Ya, tapi ini bukan wajib untuk pelayan, tidak. Karena ini hanya yang rindu untuk berdoa, boleh datang setiap hari Senin. Di sana kita akan kumpul, berdoa bersama, kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya di mana ada doa, di mana doa di situ ada hadirat Allah. Amin. Oke, kesatuan itu mendatangkan hadirat Allah. Aplikasinya ya, pertama stop gibah. Jangan sampai kita ngerasa ya saya ini tim Joy Kid, maka tim yang lain harus kita gibahin. Harus kita gosipin. Karena tim aku ada tim Joy Kids. Nggak bisa kayak gitu. Kita adalah satu tubuh. Jangan gosip. Jangan drama. Kita bukan artis, bukan aktor. Jadi jangan main drama. Ini pelajaran buat saya juga sebenarnya. Jangan drama. Kebanyakan drama kalau di rumah soalnya. Jadi jaga hati dan komunikasi dengan semua tim pelayan. Jaga hati. Kalau waktu lagi ngomong coba jaga hati. Karena dari hati di situ terpancar kehidupan. Kalau hatinya pahit, yang dikeluar semuanya pahit. Kalau hatinya marah, yang keluar semuanya amarah. Jaga hati kita ya sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, kalau ada teman tim yang down, yuk kita duluan chat. Are you okay? Ada yang bisa dibantu nggak? Aku bantu doain ya. Jadi ayo mulai care sama tim dan sebagainya. Nah, yang terakhir kesimpulan. Tujuan kita melayani itu adalah Kristus.
Jadi cara menjaga hati kita adalah dengan rendah hati tadi, who am I? Jangan menganggap diri kita paling penting, paling berguna. Tapi milikilah sikap yang rendah hati. Karena tujuan kita melayani hanya menyenangkan Tuhan. Dan bersatu hatilah. Nah, langkah nyata kita. Ada langkah nyata nih aku buat. Yang pertama, karena udah mendekati Natal dan sebelumnya kita ada acara. Yang pertama, kirim chat minta maaf ke teman pelayanan yang pernah berselisih. Ini semuanya kan udah dengar firman bahwa kesatuan itu menimbulkan hadirat Allah. Ayo kirim chat minta maaf hari ini juga ke teman pelayanan yang pernah berselisih dengan kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Yang kedua, doakan semua rekan tim sepelayanan secara pribadi. Terutama untuk koordinator-koordinator mungkin bisa ditanya apa yang bisa didoain, apa yang perlu aku doain, gimana kabarmu. Itu sangat penting mendoakan sehingga dia tidak merasa alone di gereja ini. Yang ketiga, mulai bantu tim lain tanpa diminta. Minimal tanya ada masalah apa, ada yang bisa dibantu enggak. Jangan langsung dituduh, tapi harusnya kita sebagai anak Tuhan kita bisa tanya apa yang bisa dibantu. Amin. Demikian sharing dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang teman-teman yang mau pelayanan donor darah untuk maju, akan ada doa pengurapan. Saya minta singer untuk kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan
undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa untuk pembaruan rohani bagi keluarga dan jemaat MDC. Kami mau berdoa Tuhan bagi DPJ Tuhan, bagi koordinator, pemimpin kesan, aspek dan para pemimpin bisa peka akan visi misi Allah bagi gereja ini. Berikan roh yang terus menyala-nyala Tuhan dalam melayani Tuhan. Berikan semua pemimpin kami Tuhan hikmat marifat daripadamu Tuhan. Beri mereka pertolongan Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk pembaruan rohani Tuhan. Pertumbuhan jiwa terus terjadi atas gereja kami Tuhan. Biar Engkau yang pakai setiap kami Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu Tuhan untuk membarui rohani pertumbuhan jiwa-jiwa di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar terjadi pemulihan relasi dalam keluarga Tuhan. Diberikan keharmonisan, damai sejahtera dalam setiap keluarga kami. Biar hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, dengan mertua Tuhan, kami percaya dengan campur tangan-Mu Tuhan, pemulihan bisa terjadi Tuhan. Kami berdoa agar ada keharmonisan dalam keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terjadi terobosan baru bagi jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi Tuhan. Berikan ia pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kau yang buka jalan Tuhan. Kau yang berikan orang-orang yang terpanggil Tuhan untuk membantu anak-anak-Mu yang masih kesulitan dalam ekonomi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati untuk agenda MDC yang sedang maupun yang akan diselenggarakan Tuhan. Untuk Alpha Course, untuk donor darah dan nasi sukacita besok Tuhan. Dan untuk perayaan Natal di Desember nanti Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan Tuhan. Kau berikan kesehatan untuk semua panitia Tuhan. Kau datangkan semua orang-orang, jiwa-jiwa baru Tuhan. Biar mereka mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mau ikut melayani Engkau sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang jagakan setiap kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, setiap hidup kami Tuhan Engkau yang jaga Tuhan. Kami saat ini Tuhan bersepakat Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk Ko Yudi Tuhan dari Kesan CG2 Tuhan agar diberikan hasil yang terbaik Tuhan untuk pemeriksaan pencernaannya Tuhan. Biar Engkau Allah Tuhan yang turut campur tangan Tuhan dalam setiap tindakan yang dilakukan Tuhan, tindakan medis yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Heru Lubis Tuhan, Papa dari Immanuel Tuhan, dan suami dari Ibu Ineke Tuhan dari Kesan Morotai Tuhan. Kami berdoa Tuhan di mana kondisinya Tuhan yang sedikit ngedrop Tuhan, mual muntah Tuhan, dan sudah demam Tuhan selama 12 hari Tuhan. Biar Engkau Allah Tuhan yang berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan mengadakan pemulihan-pemulihan-Mu Tuhan, memberikan kesembuhan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasca operasi Tuhan, Ko Andi Tuhan, Ko Ipa dari Novi Tuhan, Kesan Morotai Tuhan, yang kemarin boleh mengalami kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang turut campur tangan Tuhan dalam setiap pemulihan ya Tuhan. Untuk Michael Febrian Tuhan, juga untuk anak Kodedi Tuhan di Kesan Morotai agar dapat pekerjaan Tuhan yang dia boleh lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka boleh terima dan apapun yang mereka rasakan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada rencana yang indah di balik semua itu Tuhan. Engkau akan membukakan setiap jalan Tuhan, dan Engkau akan memberikan Tuhan, Engkau akan menunjukkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, biarkan mereka Tuhan terus merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Biarkan mereka merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam penderitaan ini Tuhan. Biar nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kita akan mengakhiri doa jemaat kita malam hari ini. Sebelumnya itu nanti setelah
selesai doa ini, mohon para PK untuk tinggal di ruangan ini. Yang lain boleh bisa meninggalkan ruangan ini. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami bersatu hati menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, pada saat kami bersatu hati berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau yang mendengarkan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan buat donor darah yang akan dilaksanakan besok. Kami minta daripada Engkau sendiri ya Bapa, Engkau menggerakkan orang-orang yang ingin memberikan donor darahnya Tuhan, buat orang-orang banyak yang membutuhkannya Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kebugaran buat orang-orang yang sudah mau bersedia untuk mendonorkan darahnya Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau gerakkan hati-hati orang yang rindu Tuhan untuk mendonorkan darahnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan ibadah image besok Tuhan. Biarlah Engkau yang sendiri mendatangkan, menggerakkan hati-hati anak-anak remaja ya Bapak boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kau berkati Heni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat anak-anak remaja dimanapun mereka berada Tuhan. Anak Joy Kid yang akan beribadah hari Minggu Tuhan. Biarlah kakak-kakak yang akan mengajar Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat dan marifat Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu Tuhan. Di ibadah 1, 2, 3, di ibadah keempat juga ya Bapak. Biarlah Engkau memberikan hamba-Mu marifat Allah yang luar biasa Tuhan. Hikmat daripada Allah sendiri ya Bapak. Perkataan Allah sendiri yang boleh ada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang hadir di ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah berkat Allah juga mengalir dalam hidupmu. Mulai hari ini Engkau tidak akan sama lagi. Engkau terus akan mengalami perubahan. Engkau akan mengalami dalam hadirat Allah. Engkau juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Aku percaya juga bahwa pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Bahwa apa yang Engkau lakukan hari-hari ini, Engkau akan mengalami bersama dengan Allah sendiri. Dan Allah memberikan kekuatan, Allah akan memberikan penghiburan dalam hidupmu. Biar Engkau semakin hari melayani Tuhan, semakin semangat, semakin memberikan api yang luar biasa pada jemaat di tempat ini ya Bapak. Aku juga berdoa Tuhan, mari kita sepakat berdoa buat ruko yang sedang akan direnovasi sekarang ini yang sedang berjalan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang yang memberikan dana Tuhan. Engkau menggerakkan hati jemaat yang memberikan dana untuk mensupport pembangunan ini Tuhan. Kami minta Tuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa saatnya nanti Tuhan Engkau akan menyatakan, Engkau akan memberikan hikmat Tuhan buat kami semua. Terus kami akan berpikir Tuhan, akan mengusahakan yang terbaik buat nama Tuhan. Engkau berkati Pak Taurus yang akan menyelesaikan semua renovasi ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri pakai Pak Taurus Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin hikmat Allah boleh nyata dalam hidupnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita berkat pada malam hari ini. Akhirnya Bapak Ibu yang aku kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus dan semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.